Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan yang disebut sudut papat kalimat tunggal atau asal. Yang disebut kalau orang Jawa itu asal. Asal itu yang disebut dari unsur, tapi dari kejawen ini, atau dari Jawa kuno atau ono. Asal kita itu, manusia itu digambarkan atau dijelaskan itu asal kita itu bumi, lalu yang kedua air, yang ketiga itu api, yang keempat itu angin. Kita jelaskan diri kita itu asalnya itu dari bumi. Bumi itu digambarkan bumi datar atau bumi yang gunung, tapi atau misalnya gunung karang, atau misalnya nggak ada pepohonan, itu beda lagi. Mudah-mudahan kita itu di bagian bumi ya, kalau gunung yang subur atau banyak pepohonan. Kalau yang datar itu bisa untuk cocok tanam, subur. Kalau yang berbukit ya subur juga. Digambarkan bumi itu semuanya tempatnya pepohonan, tempatnya ya hewan, tempatnya burung, dan tempatnya makhluk yang lainnya. Makanya digambarkan bumi itu tenang atau sabar. Bumi itu disebutkan sabar. Tapi apakah bumi itu sabar? Gambarannya tidak semuanya bumi itu sabar. Kalau bumi itu kalau dikarakterkan, misalnya bumi itu gunungnya gitu, gunung tinggi lalu berbukit, itu yang subur. Alhamdulillah itu subur. Berarti pemikiran kita itu tinggi dan kita itu luas pemikiran, dan kita itu mampu untuk menanggapi semua hal, dari godaan, cobaan, dan ujian itu kita itu akan mampu, karena digambarkan bumi itu subur untuk menerima dan untuk menyukuri semuanya. Dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar, makhluk yang dari pepohonan yang kecil sampai yang besar dan lain-lain dan sebagainya, itu bumi itu sangat wow. Tapi kalau bumi itu digambarkannya pas gunung karang atau gunung yang tidak subur atau tandus, itu bumi itu ya intinya kalau manfaat sih manfaat, tapi ya kurang. Bumi itu kalau digambarkan seperti tandus itu ya pikiran kita itu apa ya, kerdil atau sempit, atau tidak menyukuri apa yang ada. Itu digambarkannya bumi itu kerdil atau pikiran kita itu kerdil. Maka jadilah bumi yang bisa untuk menaungi atau jadi pinjakan semua hal atau semua pemikiran kita itu manfaat untuk semuanya, bukan untuk diri kita sendiri, jadi tapi buat makhluk yang lainnya, seperti digambarkan burung, satwa hewan harimau, babi, gajah, badak, sampai yang paling terkecil pun semut dan kuman yang paling terkecil itu, kalau orang Jawa bilang temu, itu ya kita itu mampu untuk mengendalikan. Jangankan yang besar, yang kecil pun sama mampu, sama bisa, dan sama untuk menahan amarah, karena bumi itu disebutkan sabar. Tapi apakah bumi itu tidak sabar semua? Tidak. Digambarkan bumi itu kan seperti gunung Merapi, itu adalah kemarahan atau nafsu, amarah dari diri kita atau nafsu kita yang tidak terkendali, sampai misalnya jadi
meletus atau gempa bumi, itu digambarkan diri kita itu tidak bisa menjaga perasaan, tak bisa menjaga sifat-sifat kita itu untuk menaungi atau untuk pijakan orang lain, atau untuk pendapat orang lain, atau tidak bisa menerima pendapat orang lain. Maka bumi itu jadilah bumi yang manfaat, atau bumi yang misalnya untuk semua orang atau semua kalangan. Maka kita itu harus bisa menerima pendapat orang lain, bisa menerima untuk dari keluarga, dari saudara, dari yang besar sampai yang kecil. Itu hitungannya kita itu harus bisa menerima pendapat orang lain. Bumi itu legowo. Tapi saya ulang lagi, bumi jangan sampai jadi kita itu bumi seperti bumi atau gunung Merapi yang bisa menghancurkan sesuatu atau tidak manfaat untuk orang lain. Sebab bumi itu digambarkan diri kita itu ya seperti bumi itu harus legowo, dan kita itu harus menerima apa yang ada. Itu yang disebut dulu papat kalimat pancer, yang kita jelaskan dengan kata-kata dari cuma yang kita jelaskan satu dari asal ingsun bumi, atau secara Jawanya itu onoe bumi atau anak ingsun. Kita itu hitungannya bagus untuk berkomunikasi, bagus untuk hal-hal yang manfaat untuk kita semua, untuk negara, agama, dan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.